Proyek gila Cina melawan takdir Tuhan. Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Ayas. Cina memang negara yang benar-benar sedang berkembang begitu pesat, melampaui negara-negara lain. Negara adidaya sebesar Amerika Serikat saja dibuat tak berdaya. Cina benar-benar memanfaatkan jumlah penduduknya untuk membuat terobosan yang mampu memajukan negara. Ketika negara lain masih susah payah menangani COVID-19, Cina bisa dikatakan sudah menang melawan COVID-19. Jumlah kasus positif nyaris sudah berhenti, bahkan kondisi Wuhan sudah relatif normal. Diakui atau tidak, Cina memang negara superpower, selangkah lebih maju dibanding negara-negara lain di dunia. Cina memang sempat tertinggal teknologinya dibanding negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, bahkan juga Amerika Serikat. Namun saat ini, sepertinya Cina sudah punya teknologi yang melampaui seluruh negara di dunia. Saya membaca sebuah berita di detik.com tentang sebuah proyek besar Cina yang menurut saya benar-benar gila. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, Cina mungkin merasa mampu untuk membuat teknologi yang dianggap mustahil untuk bisa diwujudkan. Sebuah proyek gila Cina seolah ingin melawan takdir Tuhan. Sebagai manusia yang rasional, saya percaya hal-hal yang pernah dianggap mustahil di masa depan bisa terwujud. Pada zaman dulu mendarat di bulan mungkin dianggap mustahil, namun sekarang bukan mustahil lagi. Bahkan bukan hanya bulan, mendarat di planet lain pun bukan lagi sesuatu yang mustahil. Proyek gila Cina memang seolah-olah dianggap mustahil terwujud untuk saat ini. Namun entahlah, siapa tahu di masa depan Cina bisa mewujudkan sesuatu yang sekarang dianggap mustahil, di masa depan bisa terwujud. Namun sebagai orang beragama, saya menganggap proyek gila Cina tidak pernah akan terwujud karena menyalahi takdir dan kodrat dari Tuhan. Sebenarnya proyek semacam apa yang sedang Cina upayakan? Tidak lain dan tidak bukan adalah proyek menghidupkan orang mati. Cina sedang mengupayakan sebuah teknologi yang bisa membuat orang mati menjadi hidup kembali. Membangkitkan orang mati menjadi rencana impian sebuah laboratorium di Cina. Metodenya adalah membekukan badan manusia sampai nanti tiba saatnya teknologi dapat membangkitkan mereka kembali. Metode ini lazim disebut kriogenik dan beberapa lembaga mendalami bidang ini. Salah satu institut riset yang berlokasi di Jinan, Cina adalah salah satunya, di mana jenazah beberapa orang sudah disimpan di sini dalam temperatur sangat rendah. Tubuh yang sudah meninggal disimpan dalam kontainer stainless steel yang mengandung nitrogen cair super dingin. Du Hong, seorang penulis dari Chongqing, adalah manusia pertama di Cina yang menjalani prosedur tersebut setelah meninggal dunia karena kanker pankreas di 2015. Salah satu hal yang ingin mereka selesaikan adalah menyimpan badan seluruh manusia dengan lebih efektif sehingga nanti lebih mudah dibangkitkan. Saat ini, institusi tersebut telah menyimpan 10 badan manusia dan peminatnya terus bertambah. Jujur, saya belum mengerti apakah rakyat Cina itu beragama atau tidak. Sebab saya rasa di agama manapun ada ajaran bahwa orang yang mati tidak akan bisa dihidupkan kembali. Setahu saya, hanya di ajaran Buddha yang menjelaskan bahwa manusia bisa bereinkarnasi. Reinkarnasi itu pun dengan lahir kembali ke dunia lewat rahim seorang perempuan, bukan dihidupkan kembali setelah meninggal. Mungkin karena merasa sudah sangat maju secara teknologi, para ilmuwan di Cina sudah merasa tak butuh dengan adanya agama dan Tuhan, sehingga merasa mampu bikin proyek yang seolah-olah menentang takdir Tuhan. Sebagai orang beragama, saya yakin proyek membangkitkan orang mati akan gagal.
Mungkin nanti Cina berhasil mengembalikan fungsi organ tubuh manusia yang mati, namun tak akan bisa mengembalikan ruh dari orang mati tersebut. Atau mungkin manusia yang telah mati bisa dihidupkan, tapi bukan menjadi manusia, melainkan jadi zombie. Tapi entahlah. Namun pikiran religius saya menganggap jika Cina benar-benar bisa menghidupkan orang mati, mungkin itu suatu tanda bahwa dunia akan segera berakhir. Bagi saya, secanggih-canggihnya teknologi yang diciptakan manusia tetap tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan. Ada kemungkinan juga Cina hanya sekedar bikin sensasi agar dianggap negara yang paling maju teknologinya. Para ilmuwan di Cina mungkin saja sudah yakin bahwa proyek ini akan gagal. Namun demi sebuah gengsi, mereka tetap akan menjalankan misi ini. Urusan hasil dipikir nanti. Yang penting sudah memulai proyek yang dianggap lebih maju dibanding negara manapun. Demikian kura-kura. Bagaimana menurut Anda?